Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi dzikri habibihi wa awliyaihi tatanazzalur rahmatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala khairis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana سيد أهل الأرض والسماوات اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد حضرة المحترمين para alim ulama, para kiai, para asatidah, guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat yang kesemuanya saya muliakan, saya hormati, wabil khusus ada Ustadz Haryono yang kami muliakan, sahibul bait Bapak Haji Sya'roni yang saya sama muliakan, para hadirin, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala hadir berkumpul duduk dalam acara memperingati hari kelahiran manusia yang paling mulia, manusia yang kelak kita harapkan syafaatnya baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semoga berkah Gusti Kanjeng Nabi, hidup kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah menjadi senang, yang tidak pernah beribadah kepada Allah berkah Nabi Muhammad dijadikan manusia yang gemar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita bersama, di antaranya lahirnya baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak, saudara. Ni'amul ilahi 'alan nasi katsiratun. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama itu banyak sekali, tidak terhitung, saudara. Sehingga Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau Muhammad menghitung satu kenikmatan yang aku berikan kepada engkau, satu saja, la tuhsuha, niscaya engkau tidak dapat menghitung kenikmatan yang aku berikan kepadamu. Satu saja, saudara. Ada berapa kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita bersama? Kalau satu saja dikatakan Allah, kita tidak mampu untuk menghitung. Dan kita ini diberikan kenikmatan oleh Allah dari ujung rambut sampai kaki, ini sudah berapa ribu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi terkadang kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit, kata Allah, sedikit manusia yang bersyukur kepadaku, kata Allah. Sedikit manusia yang bersyukur kepadaku, ini sedikit. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita mengatakan saya beb orang syukur, teliti dulu, jangan enak gampang. Sedikit, saudara. Sedikit, Allah mengatakan sedikit, sakolil, cana madura lagi. Sedikit. Yang bersyukur sedikit.
Akan tetapi saudaraku yang dimuliakan Allah, ikhwani rahimakumullah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita banyak. Yang paling istimewa apa? Di antaranya lahirnya, wujudnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa tidak saudara? Nabi itu paling hebat kok. Nabi itu tidak pernah menyakiti hati orang. Sama kayak sampean ya, Mas. Nabi itu gak pernah nyusahkan Rasulullah. Sehingga kalau ada seseorang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, menyebut asma Rasulullah, manfaatnya banyak. As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, Abuya Ahmad, putranya Sayyid Ahmad Al-Maliki Mekah. Sayyid Ahmad bin Muhammad. Kalau Sayyid Muhammad itu gurunya para guru yang ada di Nusantara sekarang. Gurunya Ki Zaim Sayyid Muhammad Maliki, Ki Khalil Sayyid Muhammad, Gustilah Sayyid Muhammad Maliki. Banyak santrinya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, banyak. Dan semua jadi walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Apa kata Sayyid Ahmad putranya yang sekarang masih hidup, khalifah pengganti Sayyid Muhammad? Beliau mengatakan inna shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sederhana saja. Inna salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tanfa wa tarfa wa tadfa. Tiga. Tanfa wa tarfa wa tadfa. Sama ini kalau menjadi manusia yang gemar menyebut nama Nabi Muhammad, hebat Pak. Cocok kalau sama nyebut nama Nabi, cocok. Kalau selain Nabi Muhammad gak usah Pak. Mau apa sama? Punya istri namanya Rodiyah, sebut Rodiyah. Gak usah. Tapi kalau sama menyebut nama Nabi Muhammad, hebat. Apa? Yang pertama kata Sayyid Ahmad, kalau sampean gemar menyebut sholawat kepada Nabi Muhammad, menyebut asma Nabi Muhammad, sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, pertama tanfa, akan bermanfaat bagi kita. Sholawat itu bermanfaat Pak. Apa manfaatnya? Di antaranya, mohon maaf. Ulama mengatakan orang itu yang gemar sholawat itu seperti kepompong. Orang yang kepompongnya. Apa kepompongnya? Sebelum jadi ulet itu apa namanya? Apa? Ya, kepompong itu kalau saya tanya, itu jawab Pak, kepompong. Yang gini-gini. Tahu kepompong sama? Bahasanya Madura kepompong apa? Longker-longker. Memak longker-longker, Pak. Longker. Bahasa Jawanya entung. Itu kalau saya tanya itu gerak-gerak. Ya. Orang itu kalau sholawat itu padana kepompong Pak. Terus sholawat kepompong, nggak lama dia akan menjadi kupu-kupu. Siapa orang yang nggak senang kupu-kupu? Ayo. Sampai hebatnya kupu-kupu itu disebut kupu-kupu malam. Oh. Sampai ada kupu-kupu sore Pak. Munculnya sore sekarang. Bukan malam, sore itu keliaran sudah, kupu. Siapa orang yang suka sama kupu? Suka Pak. Kupu ini kemana? Ke atas. Orang itu yang gemar sholawat, itu tanfa, bermanfaat. Seperti kepompong Pak. Gak lama dia akan keluar, dia akan terbang ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, orang yang gak gemar sholawat Pak, Allah padana ular. Seperti ulet, tahu ulet saya minta? Ulet yang bulu itu apa namanya? Ulat bulu. Ulat itu Pak, di mana-mana gak ada yang suka. Susah. Ulat itu kalau ada di daun, daunnya rusak. Nempel di tempat sampean, di kulit gatel. Nempel di pipi gatel. Nempel di gigi lubang. Ayo kemana sampean? Ulat ayo. Orang nggak suka sholawat, nggak pernah sholawat, dimanapun Pak, nggak ada yang sukai, dimanapun dibenci Pak, nyusahkan orang, ngomong nggak enak. Sallallahu Muhammad, hebat Pak. Dan ini Pak tawasul kita.
Ini harapan kita. Kita ini kalau mau sampai sama Allah ya nyebut Nabi Muhammad. Tidak ada, Pak. Kullu abwabin masdudah. Kata Imam Junaid, setiap pintu-pintu akan tertutup. Ketika engkau ingin berjumpa dengan Allah, ketika engkau ingin wusul dekat Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Junaid beliau mengatakan semua pintu ditutup sama Allah kecuali satu pintu. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pintu yang lain, Pak. Hanya Nabi Muhammad. Gerbang satu saja yang menyampaikan kita kepada Allah, yaitu yang bernama baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatuba, maka beruntung liman bagi seseorang yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersolawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah mempunyai perantara, wasilah yang sudah benar-benar benar, yang betul untuk menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Hebat, Pak. Diceritakan dalam Al-Quran Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu punya musuh, raja, Pak. Namanya raja apa? Raja Fir'aun. Fir'aun. Makanya zaman kalau punya anak tidak usah kasih nama Fir'aun, Pak, ya. Itu musuhnya Nabi Musa, itu orang kafir, Pak. Fir'aun itu, Pak, bencinya sama Nabi Musa. Ketika Fir'aun memerintah kepada pasukan, apa kata Fir'aun? Habisi Musa, karena dia menentangku, tidak mengakui aku sebagai Tuhan. Musa gak mengakui aku sebagai Tuhan, bunuh dia sesama bala tentaranya. Fir'aun, Pak. Allah. Fir'aun ini raja hebat, Pak. Fir'aun itu, Pak, gak pernah sakit, Pak. Saking hebatnya Fir'aun gak pernah sakit. Batuk aja gak pernah. Makanya sama hati-hati kalau sama gak pernah batuk loh. Hati. Oh, pilek, batuk, alhamdulillah, berarti sama masih cintai sama Allah. Fir'aun itu, Pak, dalam hidupnya tidak pernah sakit, batuk tidak pernah, Pak. Apalagi mencret sama. Oke, sama kalau dikasih batuk, alhamdulillah, kasuhan Gusti, terima kasih, engkau telah mencintai saya, masih ada cinta dalam hati saya kepada engkau Gusti. Fir'aun nggak pernah, Pak, batuk nggak pernah. Dalam sejarah Fir'aun itu tidak pernah batuk, mencret, pilek, tidak pernah. Makanya sama kalau kasih penyakit, alhamdulillah. Apa kata Fir'aun? Ayo habisi Musa alaihi salam beserta bala tentaranya. Lari, Pak, Nabi Musa. Ketika lari sampai ada di depan apa? Laut Merah. Ngomong sama Allah, ya Allah, gimana Gusti? Habis sudah belakang laut. Allah berfirman, ya Musa, ketuk tongkatmu sehingga nanti akan terbelah lautan yang di hadapanmu. Ketuk, pukulkan. Siap Gusti. Oh, Musa, Pak, ketika diperintah sama Allah, siap. Nah, ini menunjukkan kita itu, Pak, kalau ada apa-apa kita harus lapor, Pak. Kepada siapa? Jangan kepada Allah, guru, Pak. Sebelum kepada Allah kita punya guru. Makanya bingung-bingungnya orang itu kalau nggak punya guru, Pak, tak andik guru. Setiap apapun yang kita kerjakan kita lakukan sendiri. Lapor sama guru. Kita punya guru, datang, Ustadz, Habib, Kiai, saya punya masalah. Gimana? Ini anu, kasih solusi. Harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini. Penting. Sama tanya orang-orang dulu itu. Dia mau bangun rumah, pergi ke gurunya. Kiai, saya mau anu, baca ini ya, dikasih ini, kasih ini ya. Nanti taruh di rumah ini, siap. Kiai, saya mau buka toko, enaknya hari apa? Oh, toko di mana? Ngadep kemana? Ini. Kasih, Pak. Oh, penting, Pak, sekarang. Enggak, orang dulu seperti itu. Iya. Makanya orang-orang dulu itu sedikit banyak, kiai-kiai pasti bisa sowok, Pak. Sowok. Enggak sowok, tak baju, Pak. Mau jadi kiai syariat saja. Kita belajar syariat, fikih, akidah, yang datang bukan masalah itu, tapi masalah persowokan. Habib, ya anak saya, aduh. Yang syariat gak payu, Pak. Tak laku. Tak ada orang tanya, ayo sekarang, Habib, saya ini mau sholat, Habib, supaya kita ini mendapatkan barokah. Ya, Beb, gimana ya supaya khusyuk, Beb? Bagaimana ya supaya ini, Beb? Beb bisa, Beb, haid ini, tidak ada, Pak.
Yang ditanya semua masalah bersukan. Habib, anak saya Beb, apa? Enggak kerasan mondok Beb? Supaya betah mondok Beb? Enggak punya sampean? Tak waju ya Pak sini. Sepul barokah. Datang lagi Beb, anak saya Beb, itu yang repot ini ya Pak. Kenapa? Ya itu Beb, sudah umur 2 tahun Beb, tak buambu Beb dari netek ibunya Beb. Ya, kalau orang Jawa ngomong disape. Waduh, ini bingung, Pak. Bingung. Mau diobati, yang obati masih sama. Enggak diobati tapi juga. Iya, Kak Kiai Holil kan enggak, Pak? Kiai Holil Manggalan. Kiai, anak saya suka permen, suka gula. Apa kata Kiai Holil? Seminggu ya Pak sini. Ngomong sama istrinya, "Dek, besok ya kalau bikin kopi, jahe, teh, apapun tanpa gula." Kenapa? Karena Kiai masih makan gula. Ketika ngomong sama orang, ya nggak ampuh Pak, lebur gula. Seminggu datang, langsung, "Kiai, ini anak saya dikasih tahu, tidak boleh ya makan gula, permen, nanti giginya rusak." Gih Kiai, mantep Pak, manfaat, barokah. Kenapa? Sebelum Kiai ngasih tahu sama orang, beliau sudah berhenti makan gula. Lah kalau suruh nyape orang nih Pak, kan repot. Dianya sendiri masih nyusu ya. Suruh lepas anak dari susu ya repot Pak. Nabi Musa alaihissalam dibilang, "Musa, ketuk. Kamu punya tongkat, ketuk." Diketuk sama Nabi Musa. Pak, pak 3 kali. Enggak terbelah Pak. Apa kata Nabi Musa? Boh, mata terbelah. Tetap buntu, pasukan tetap, waduh gimana, ketuk lagi 3 kali, tok, 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 nggak terbelah. Apa katanya pasukan? "Musa, ayo Musa, ayo, ini sudah dekat ini. Kalau kita kena habis Musa." Apa katanya? "Ya itu gak iso ya apa ini? Ini tongkat ini gak bisa, biasanya terbelah, ini gak bisa, kenapa?" Lapor ke Allah, "Ya Allah, gimana ya Allah, gak terbelah?" Kata Allah, password. Salah passwordnya, masih belum dimasukkan. Pin. Password. Sampeyan kalau mau masuk ke Facebook ada apa? Passwordnya. Instagram, passwordnya. Masukkan di ATM ada nomor PIN. Salah satu, nggak terterima Pak. Ayo coba sampean. ATM sama masukkan, seret, ngarang aja dah. Nggak sudah keluar. Ketika satu huruf salah, satu huruf, 1 titik sampean coba tambahi titik. Titik 1 Facebook, tambahi 1 titik aja ya. Sampean buka, tidak akan terbuka. Apa kata Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? "Ya Musa, iya, passwordnya Musa." Oh, tanya Gusti, apa passwordnya? Salah dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Maca sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Keprok Pak. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Bus, terbelah Pak. Langsung, ayo lari. Semuanya pasukan Musa lari, sudah di tepi laut, pasukan Fir'aun lari, ternyata diambil tongkat, hancurlah, tenggelamlah di Laut Merah. Kenapa terbelah? Sebab barokahnya maca sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Nabi Musa saja Pak, tawasulnya kepada Nabi Muhammad, kita umatnya Pak, sholawat kepada Nabi Muhammad gak dikabulkan, tanpa manfaat Pak. Siapa yang sama minta? Masalah apa? Dunia, remeh Pak, rugi. Kalau kita sholawat cuma minta dunia, rugi Pak. Kenapa? Sebab dunia sudah ada yang ngatur, dunia sudah ada yang memberi. Allah, apa yang belum kita dikasih sama Allah? Masalah akhirat Pak, siapa nanggung? Siapa nanggung? Tidak ada. Husnul khotimah, surga, masalah hisab, masalah sirat, jembatan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Hebat Pak, sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai sekarang Pak, mari kita tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat Pak, Nabi Muhammad. Orang-orang dulu itu hebat sebab mereka tawasul kepada Nabi Muhammad. Dan kalau Nabi Muhammad gak ada, Habib, gimana sekarang Habib? Ahlul Bait Pak. Siapa mereka? Keturunan Nabi Muhammad, para habaib, para zuriyah. Siapa mereka? Ahlul Bait. Saya tahu artinya Ahlul Bait.
Ahlul bait itu artinya apa? Orang dalam. Orang dalam. Sampean kalau mau ke Kiai Sa'ad Samsul Arifin, sampean mau ketemu sulit Pak. Enggak semua diterima, enggak semua masuk. Tapi kalau sampean punya orang dalam, oh enak tinggal calling. Saya di depan makom. Silakan masuk. Sampean mau ke Kiai Zaim, mau Kiai Khalil Mangkalan. Sampean mau ke sana sendiri. Penjagaan ketat. Mau ke Habib Lutfi bin Yahya, penjagaan ketat Pak, nggak bisa masuk. Tapi kalau sampean punya orang dalam, tinggal telepon sama orang dalam, saya di depan gerbang, dicari, fulan masuk. Nah, sampean seperti itu Pak. Kalau sampean punya orang dalam, ahlul bait, kita punya tawassul kepada dzurriyyah Nabi Muhammad, orang dalam, enak Pak. Sampean mau masuk surga, ditutup sama Ridwan, bingung sampean, ditanya, Pak Ridwan saya mau masuk ya, nggak boleh, tutup. Tapi kalau sampean kenal sama orang dalam, siapa? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi orang dalam Pak. Sampean sering sholawat kepada Nabi Muhammad, lapor ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah ya, saya di depan gerbang surga ya, lah masuk. Tapi sama Ridwan sudah ditutup. Sebentar ya, saya lewat samping ya. Enak. Kalau pintu depan ditutup, kata Nabi, lewat samping sini. Bisa. Nabi orang dalam. Tapi kalau sampean nggak kenal sama Nabi Muhammad, walaupun di surga sampean tidak akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bulusan, ya, ayo lewat sebelah. Kunci belakang saya yang bawa. Orang dalam, Pak. Lewat belakang Nabi. Ya, khusus apa? Sampean tok. Sampean sholawat ya. Siap. Masuk ke surga bukan lewat depan tapi lewat belakang. Kenapa? Sebab kita kenal sama ahlul bait, orang dalam surga. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Di riwayat Pak disebutkan bahwasanya orang-orang dulu itu hebat sebab mereka tawasul sama dzurriyyah Nabi Muhammad. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu arda. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Pak, di masa makom beliau hebat Pak. Tidak ada kewalian yang mengungguli kewaliannya Syekh Abdul Qadir Jailani di zaman beliau. Tidak ada. Hebat. Sampai beliau mengatakan semua makom kewalian di zamanku sekarang berada di bawah telapak kakiku. Saking hebatnya beliau Pak. Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya tidak kenal sama beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampeyan tahu Pak? Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah minta tolong sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Ahmad bin Hanbal itu punya mazhab itu hampir habis, punah. Habis sudah. Lapor kepada Allah, ya Allah saya punya mazhab habis. Apa kata Allah? Jikalau engkau kepingin mazhabmu, ajaranmu tetap ada sampai hari kiamat, kamu harus punya tawassul. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal melalui mimpinya ketemu sama seorang wali yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam mimpinya mengatakan, ya Abdul Qadir, wahai Syekh Abdul Qadir, saya memohon minta tolong kepada engkau, masuklah engkau ke dalam madhab. Syekh Abdul Qadir Jailani dulu madhabnya Imam Syafi'i Pak. Karena diminta Ahmad bin Hanbal, beliau berubah madhab kepada madhabnya Ahmad bin Hanbal. Dan ketika beliau menjadi madhab Ahmad bin Hanbal, naik lagi itu Pak. Barokahnya siapa? Ahlul bait baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita alhamdulillah untung Pak, dijaga manusia yang saling bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, solawat Nabi Muhammad bermanfaat. Manfaat Pak. Sama jangan kira Pak hadir seperti ini nggak manfaat. Manfaat. Sama jim gini. Manfaat. Solawat Nabi. Manfaat. Manfaat. Sampai dalam riwayat hadis dikatakan malaikat Jibril itu pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, jikalau ada umatmu yang membaca sholawat kepadamu, jikalau ada umatmu yang membaca sholawat kepada engkau, gemar sholawat, senang sholawat, aku berikan keistimewaan besok ketika dia hendak melewati jembatan Shiratal Mustaqim, aku gendong Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kita tahu Pak jembatan Sirat itu. Apa kata Nabi? Jasrun mamdudun ala matni jahannam. Jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Jadi ini neraka Pak, ini jembatan. Kalau sampean luput, jatuh, siapapun, siapa yang akan melewati semuanya dari Nabi Adam sampai akhir manusia.
Itu Nabi bercerita dalam hadis, ada mereka yang berjalan melewati sirat jembatan itu sesuai dengan amalnya. Ada yang dengan mukanya, Pak. Ada yang dengan dadanya, ada yang ngesot, ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang jalan, ada yang seperti petir kilat menyambar, bus, ada yang terbang. Macam-macam. Tapi kalau kita sholawat kepada Nabi Muhammad, Jibril mengatakan, bulusan, kamu mau lewat? Sebentar. Dibentangkan sayapnya. Malaikat, naik. Jibril, naik. Iya, khusus bulusan tok, Pak, naik. Hebat, sampean besok naik. Allahumma. Oh, kalau sholawat, naik Jibril, ya. Bisa request sampean. Kalau sampean kaget-kagetan ngomong, Jibril kalau terbang nanti jangan keras-keras ya. Siap. Pelan-pelan saja. Sret. Enak, Pak. Beb, kenapa ngelewat jembatan kok pakai Jibril saja? Sampean tahu, Pak, jembatan Sirat itu kecilnya luar biasa. Adzatku minas sya'ra. Lebih kecil daripada rambut. Wahadtu minas sayf. Lebih tajam daripada pedang yang tajam ada di dunia. Rambut itu, Pak, satu itu masih dipotong dibagi menjadi 7. Ayo belajar sampean mulai sekarang. Nanti beli sampean bambu lewat keseimbangan. Ini lebih kecil dari bambu, Pak. Rambut saja lebih kecil dibagi dipotong menjadi 7. Rambutnya sampean itu. Terus beb, yang selamat siapa? Yang mereka, Pak, yang dikehendaki Allah. Tapi jaminan dari malaikat Jibril, Muhammad, jikalau ada umatmu bersolawat kepadaku, aku Jibril akan membuka sayapku, dia akan aku gendong dari pertama setat sampai dia menuju surga Allah. Allahumma. Enak, Pak. Ketika Jibril keras, sama ngomong, Bril, jangan keras-keras, jantungan, Bril. Pelan-pelan, seret. Besok, Pak. Allah. Dalam riwayat kalau orang meninggal dalam kuburan, itu kalau orang mukmin, walinya Allah, kekasih Allah, disiapkan sama Allah burung, Pak. Khadra yang warnanya hijau. Itu di bawah lehernya, itu ada tempat. Saya naik di sana. Itu buat nyambang-nyambangi saudara-saudara sampean yang ada di ahli kubur. Ngomong, burung mau nyambangi kakek saya, terbang dia, seret. Hijau warnanya, Pak. Tapi kalau malaikat Jibril dibuka, Pak. Untuk siapa? Sholawat. Ada orang satu ngomong, Jibril saya, sholawat sampean. Enggak, minggir. Gak sholawat kok minta, minggir. Ini khusus bulusan. Ditulisi khususon bulusan. Allahumma. Makanya enak sholawat. Allahumma. Jibril. Enggak kalah, Pak. Mikail minta sama Allah. Jibril, Mikail ngomong sama Nabi Muhammad, malaikat Mikail, Muhammad, iya, jikalau ada umatmu yang bersolawat kepadamu, aku malaikat Mikail, Allah, malaikat Jibril, Mikail, aku Mikail akan bersujud kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad. Dan aku tidak mengangkat kepala sebelum dosa-dosanya semua diampuni oleh Allah. Allahumma. Jadi sama ini keluar dari majelis ini habis, Pak. Dosa-dosanya habis, maksiat lagi, Pak, ya. Eman sama itu. Aslinya eman loh, Pak, sama ini. Sudah dihabisi sama Allah, bersih, suci. Keluar maksiat boleh. Nanti majelis habis lagi. Keluar maksiat lagi. Makanya kan Nabi itu berharap kalau sampean sudah sholawat seperti ini, habis, suci, bersih, kayak waladatu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan daripada orang tuanya. Ya gimana Habib? Beliau mengatakan bahwasanya ya seharusnya ya dijaga, Pak. Mulai keluar matanya dijaga, matanya dijaga, dijaga. Sampai kapan? Ya sampai mati. Kan eman, Pak, sudah habis. Habis dosanya masih. Allah. Malaikat Mikail, Pak, meminta kepada Allah Subhanahu, Jibril, Mikail, Israfil, tidak mau kalah. Ya Rasulullah, kalau ada umatmu yang bersolawat, ini Ustadz, ini semua Pak Haji, semua ini sampean, Pak. Nih, besok aku akan memberikan minuman dari telaga. Allahumma
Man syariba minha syarbatan lam nadba ba'daha abada. Siapa orang yang minum satu teguhan saja, maka tidak akan haus selama-lamanya. Oh, itu ada 3 Pak. 1, air yang dingin. Yang kedua, air susu. Ketiga, madu. Milih mana zaman? Kira-kira zaman Pak ditawari 3 itu milih mana? Dicampur, tidak boleh Pak. Dicampur. Milih mana zaman? Susu. Modelnya zaman ini susu. Kelihatan suka susu sama Pak. Air susu, air madu, sama air es. Enak Pak. Beb, saya suka susu Beb. Ngomong sama malaikat. Malaikat susu, siap. Saya tuangkan. Khusus orang sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi. Dan itu adanya di mana? Surga. Surga Pak. Sampean ini besok sampean ini Ustaz ini. Nih, yang ketoknya kayak gini nih. Ya Allah, besok Pak di hari kiamat, besok Pak di surga Allah, sampean yang senang sholawat gini, disiapkan zaman bidadari sama Allah 1.900. Satu orang. Mas Hari 1.900, saya ini 1.900. Perawan semua, Ustaz Haryono 1.900. Pak Haji 1.000 kesemuan. Sampean kabeh ini Pak semuanya ini disiapkan di surga bidadari 1.900. Itu putih-putih cantik-cantik perawan semua Pak. Sampean 1.900 Pak. Kuat Beb. Nemen. Nyaman Beb. Jangan khawatir sampean Pak. Bidadari 1.900 satu orang. Pak Sari 1.900 sampean Sari. Perawan semuanya. Aduh. Hari Senin 1.900. Selasa ditarik 1.900 dikasih baru namanya. Segel. Allah. Masya Allah. Kuat Beb. Enak Beb. Nemen Pak. Nyaman. Bidadari Pak. Modelnya Pak. Modelnya di surga itu kalau zaman makan apapun, mencicipi makanan apapun, itu zaman sekali gigit enak. Kedua tambah enak. Ketiga tambah enak. Kalau dunia kan gitu nggak lain. Dunia itu sama makan sekali enak, kedua nggak enak, ketiga nggak enak, keempat tambah nggak enak, kelima nggak enak, apapun itu. Sama mohon maaf ya yang punya istri, nyium istri enak, kedua kayak biasa, ketiga biasa. Sekarang punya anak 4, 5, aduh, ini tok gini kadang warak Pak. Aduh warak terus kenyang sudah. Tapi di surga sampean dikasih minuman. Dari telaga sama bidadari, sama minum, serut enak. Kedua, tambah nikmat. Kurangan terus Pak, embuh terus. Bidadari, sama. Yang pertama, embuh. Yang kedua, embuh. 1.900 sampean Pak. Gak usah jamu. Gak usah. Kalau di dunia kan sama cari jamu sampean. Cari obat, di sana ndak ada Pak. Luar biasa. 1.900. Yang terakhir, malaikat Israel alaihi salam. Muhammad, saya nggak mau kalah, Muhammad akan menanggung. Siapa orang umatmu yang membaca sholawat, senang sholawat, gemar sholawat kepada ajunan Gusti, saya malaikat Israel menjamin ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, aku cabut nyawanya dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma. Ini Pak yang kita harapkan di sini nih Pak. Hebatnya sholawat ini, puncaknya ini di sini. Sebab orang itu Pak, jelek baiknya tergantung akhir hayatnya. Kelakuannya baik, bagus, tapi akhirnya itu kok jelek, hukumnya jelek selamanya. Ada seseorang biasa Beb, ibadah biasa, sholat biasa, sedekah biasa, tapi akhir hayatnya kok bagus, husnul khotimah selamanya. Tapi kalau kita sholawat, Israel mengatakan, saya jamin dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma. Makanya dalam riwayat cerita dikatakan Kiai Hamid Pasuruan itu Pak. Siapa nggak kenal beliau? Yang ditakutkan sama beliau cuma satu, mati dalam keadaan su'ul wali Pak. Nangis sama Allah. Sama pernah nangis Pak? Pak pernah nangis sama? Nangis kalau nggak ada kerjaan, nangis pas pesena tak dipeseki. Kerjaan tidak ada, fulus habis, nangis. Kiai Hamid tidak nangis, ditanya sama
Anaknya Abah, ya. Kenapa Abah nangis? Apa kata beliau? Abah takut wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Sekelas Kiai Hamid Pasuruan, Pak. Sampean sama saya? Aduh, wali murid, aduh. Amal gini-gini saja tidak pernah nangis kepada Allah. Makanya saya doakan semoga mudah-mudahan husnul khotimah semuanya. Allahumma. Nah, ada satu cerita, Pak, yang saya dapatkan, pengalaman saya sendiri. Orang itu mati macam-macam, Pak. Sering saya bawa. Ada seseorang perempuan itu, Pak. Tua, umurnya 67. Sakaratul maut, Pak. Sudah 3 hari 3 malam. Hari Selasa, Rabu, Kamis. Gak mati-mati, Pak. Telepon sama saya. Assalamualaikum, salam Habib. Ya, ada di rumah, Beb. Baru datang. Kenapa, Pak? Di daerah saya, Beb. Ada seseorang, Beb, sekarat, Beb. Sudah sakaratul maut. Terus, ya itu Beb gak mati-mati, Beb, katanya. Boh, saya tanya, terus gimana, Pak? Dimatiin saja, ada gitu. Oh enggak, Beb, maksudnya saya di sini dibacakan, Beb, apa tak apa, biar supaya 14. Oh ya sudah siap, saya ke sana. Berangkat saya naik sepeda motor. Naik apa? Sepeda motor. Sampai di sana, saya melihat perempuan ini nangis. Kenapa? Keadaannya mengenaskan, Pak. 1, rambutnya habis, Pak. Perempuan, tua. 2, kaku tangannya sudah. Kakinya ini sudah sendakap gini, tangannya sendakap ini. Saya pegang, Pak, saya angkat tangannya. Yang angkat itu bukan tangan, tapi badannya, Pak. Kenapa? Kaku. Berikutnya, matanya medem, Pak. Saya buka, tidak bisa. Berikutnya, ngerok. Kayaknya sih, perasaan saya kayak dibuat mainan sama malaikat. Ditarik, masuk lagi, ditarik, masuk lagi. Sakaratul maut, Pak. Berikutnya, giginya ini gigit, Pak. Jadi sesekali lidahnya itu kegigit, keluar darah. Akhirnya saya minta sendok sama masyarakat, Pak, Bu, ya, ada sendok kecil, ada Habib buat apa, Habib? Giginya ini harus dimasukkan sama sendok supaya lidahnya gak kegigit. Kalau kegigit putus. Saya masukkan, saya buka gini. Sehingga mengapa? Angan-angan. Sendok berpanjang. Ini tangan diangkat tidak bisa. Kaku. Mata ini saya buka ini kaku. Jangget, Pak, lengket. Lengket sudah. Allah. Saya melihat nangis saya. Kasihan, Mbak. Orang sakaratul maut itu disebutkan Nabi Muhammad sakitnya luar biasa. Kalau ada orang, Mbak, burusan masih hidup, disabet pedang 1000 kali sama orang sakaratul maut, Nabi mengatakan masih sakit orang sakaratul maut sama. Orang sakaratul maut itu pelekak, Pak. Seandainya air sama ada orang sakaratul maut, sama tetesi ya. Coba mulutnya 1 tetes, maka dia akan batuk. Kenapa? Ini kering, Pak. Sampai Nabi mengatakan seandainya air yang ada di dunia, lauhitul ma'kullah fid dunya, seandainya air yang ada di dunia semua dikumpulkan jadi satu, dituangkan ke tenggorokan orang sakaratul maut, niscaya tidak akan menghilangkan haus, dahaga, pelekaknya. Sallallahu alaihi Muhammad. Saking hebatnya. Siapa yang merasakan? Kita. Nabi aja nangis, Pak. Nabi Rasulullah terbaik, termulia, tertakwa, terhebat, nangis. Keluar keringat diusap sama Sayyidatuna Aisyah. Keluar air mata diusap Siti Fatimah. Ditanya sama putrinya, ya Abah, sakit, Pak? Apa kata Nabi? Sakit, Fatimah. Siti Aisyah dipeluk, ya Rasulullah, paduka sakit. Sakit. Nabi, Pak. Sampai Nabi ngangkat tangan, innal mauta sakarat. Allahumma hawwin alaina sakar. Ya Allah, kematian sangat sakit, Gusti. Sama ringankan kematian sakit saya ini, Gusti. Sakaratul maut saya ringankan, Gusti. Sampai tanya kepada Israel, iya, apa umatku nanti orang-orang burusan itu Israel, ketika sakaratul maut saya mencabut seperti ini. Israel langsung menundukkan kepala. Malu malaikat Israel yang pencabut nyawa. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, saya tidak pernah mencabut nyawa sehalus teng ajunan. Saya tidak pernah mencabut nyawa sesopan teng paduka. Sampeyan paling sopan, Gusti. Paduka paling hebat, paling halus.
Nabi jawab, sakit. Israel. Nabi Pak. Nah ini orang tua ini Pak, orang Banyuwangi. Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari Pak. Saya nangis, saya ngomong dalam hati, Mbah, kasihan sampean ya. Jikalau keadaan sampean seperti ini Allah berikan kepada saya, gimana nasib saya? Saya tanya sama orang-orang, Pak, suaminya mana? Apa katanya? Sudah sabung umur, Beb, lama, Beb, lama sudah. Anaknya, punya anak 2, Beb, gak pulang. Anaknya 2, gak pulang, Pak. Anaknya 2, gak pulang. Ibunya sakaratul maut. Sehingga yang rawat masyarakat, gak punya keluarga. Akhirnya saya dikasih kursi, duduk. Saya pas di depan saya ini kepala, ini perutnya, ini kaki. Allah, saya ngelihat ini perempuan, Mbah, ya Allah, kasihan Mbah, neser, Mbah. Kemudian saya bilang sama orang-orang, Pak, Bu, Nabi berpesan dalam kitab hadis, banyak diriwayatkan, diantaranya kitab Riyadhus Shalihin, kalau ada orang sakaratul maut, kepengen cepat bablas diambil sama Allah, saya membacakan surat Ar-Ra'du. Apa katanya? Sudah, Habib, selesai, Habib. Sampai capek, Beb, tetap ngerok gini, Beb. Kata saya cepat mati sudah ya, Beb. Oh iya Pak, sabar. Yang sebelah kiri saya bilang, Pak, Ar-Ra'd juga mempan surat Yasin mah. Apa katanya? Sudah, Beb. Berkali-kali, Beb, Yasin. Ini bibir saya sampai tebel ya. Yasin. Yang belakang Pak jawab, jangankan Ar-Ra'd, jangankan Yasin, Beb. 30 juz, Beb, sudah 14, Beb. Tetap gini, Beb. Sudah nggak ada bayarannya, Beb. Katanya, saya bilang sabar Pak ya. Ayo Beb, sikat saja Beb, kata. Bu, sikat katanya. Ngawur orang-orang. Saya mikir, boh ini dibacakan apa ya? Al-Quran sudah, Yasin sudah, Ar-Ra'd sudah. Bacakan apa? Saya nggak pernah baca apa-apa Pak. Saya biasanya orang sekarat, saya bacakan Yasin sekali 14 sudah. Saya bacakan ini 14. Kadang saya kaget kan, langsung mati. Dikasih apa? Saya bingung. Dibacakan apa? Akhirnya saya ingat ada guru saya dawuh sama saya ngomong, ye Abdurrahman, kalau ada orang sakaratul maut gak mati-mati, sama coba bacakan burda. Ingat saya Pak, saya ambil burda karangan Asy-Syaikh Imam Muhammad Al-Busiri. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kul. Makanya di mana-mana itu Pak, dulu kita di mushola di mana-mana malam Jumat burda. Burda, sore burda. Sekarang tidak ada musola burda, tidak ada Pak. Jarang. Padahal burda itu hebat Pak. Sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi, muji Nabi Muhammad. Saya ingat saya ambilkan, saya bacakan burda. Mulai tawasul, subhanallah. Saya bacakan di depan daripada wajahnya. Ngerok. Saya bacakan. Mulai pertama sampai tengah Pak, subhanallah. Mulai Pak dibuka matanya. Yang awalnya terpejam, madem dibuka Pak, melek. Aduh, itu ketika melek saya mulai Pak, keringetan sudah, takut soalnya. Ini sudah mulai. Nanti saya ngomong, Mbak, kenapa sama kok melek Mbak? Kata saya langsung bablas, mari Mbak, gak usah melek, langsung aja melek ya. Setelah melek, separuh sampai akhir, bukan hanya dibuka matanya Pak, tapi noleh ke saya. Hebatnya burda Pak. Bukan hanya membuka mata, tapi noleh ke saya. Saya Pak dilihat Pak, dilirik saya. Aduh. Dilirik orang sakarat mati Pak. Aduh rasanya Pak. Rasanya itu gurih-gurih gimana itu. Itu keringat mulai Pak, takut saya. Kata orang-orang, Beb panas Beb, padahal ada kipas angin. Bukan panas ini, ya nggak tahu kenapa, padahal takut saya. Keringat mulai Pak, noleh ke saya. Subhanallah. Ketika sudah noleh, saya bacakan doa, subhanallah, doa selesai pas malam Jumat maghrib. Diiringi sholawat malam Jumat, husnul khatimah. Selasa, Rabu, Kamis. Berarti orang sakaratul maut masih bisa mendengarkan sholawat dekat Gusti. Ini hebatnya sholawat Pak. Tapi setelah itu Pak saya, ingat-ingatan Pak, 3 hari 3 malam. Setiap malam mau ke kamar mandi, biasanya jam 3, setengah 4
nyalakan lampu langsung masuk kamar mandi, masuk sudah tidak ada. Itu habis itu malamnya saya cetek, saya lihat, aduh, itu kalau inget-ingetan balik saya sudah 3 hari 3 malam itu. Oh iya, makanya kalau sampean sholawat dengan Gusti Kanjeng Nabi, Israel mengatakan, Muhammad, kalau ada umatmu sholawat kepada engkau, aku jamin nanti dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma. Pertama, tanfa, bermanfaat. Yang kedua, tarfa. Sholawat itu bisa mengangkat daripada derajat sampean. Sampean pengen mulia, banyak sholawat. Siapa yang memuliakan? Allah. Kalau sudah Allah memuliakan, Pak, tidak ada yang bisa merendahkan. Kalau sampean dimuliakan sama manusia, Allah masih bisa merendahkan sampean. Kenapa? Yang memuliakan sampean manusia, yang mengangkat sampean manusia. Paling sampean mulia di depan orang-orang saja sekitar. Di luar gak jadi mulia sampean. Tapi kalau sampean banyak sholawat dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, kata Sayyid Ahmad, tarfa, derajat sampean akan diangkat oleh Allah. Kalau derajat sudah yang ngangkat Allah, maka tidak akan dihinakan oleh Allah. Tidak bisa siapapun akan merendahkan. Kenapa? Sebab yang mengangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa tadfa, sholawat bisa membuat marah Allah, murka Allah, bendu Allah Subhanahu wa ta'ala akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah, mara bahaya, bencana akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab manusia-manusia yang membaca sholawat dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya semalam, Pak, pengajian ada di Melaya, negara. Itu beberapa hari yang lalu dia dikasih sama Allah banjir bandang. Air itu tiba-tiba datang dari gunung. Apa kata beliau? Alhamdulillah Beb, selamat Beb, berkah sholawat dengan Gusti Kanjeng Nabi. Beliau sendiri yang ngomong, orang-orang, coba di sini gak ada sholawat, habis Beb. Subhanallah Beb, itu yang namanya batang pohon, itu yang namanya lumpur, ngeri Beb, habis Pak. Itu harta-harta disapu bersih sama Allah. Tapi tidak ada satupun seseorang korban, tidak ada, dihabiskan sama Allah. Apa kata mereka? Saya tanya, apa sebabnya Pak? Karena orang-orang Melayu sini Bib senang bersolawat dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah kita buktinya banyak Pak. Makanya orang yang solawat dijaga sama Allah. Orang dulu itu kan solawat Pak. Sama tanya Kiai As'ad, Sallallahu alaihi Muhammad. Mbah Maimun Zubair, Sallallahu alaihi Muhammad. Kiai Fakih Langitan, Sallallahu alaihi Muhammad. Saya keliling Pak, minta ijazah. Para Kiai Habaib. Apa kata mereka? Semua yang keluar dari lisan, Beb, perbanyak mau sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Sama semuanya Pak. Dan disuruh baca ini amal, enggak. Sholawat, sallallahu alaihi Muhammad. Makanya mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia yang gemar sholawat dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah menjadi manusia pecinta sejati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asat. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma arina Allahumma aghnina bil 'ilm وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.